Halo semuanya, senang berjumpa dengan kalian. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di video micro teaching saya hari ini, saya akan membahas dari chapter pertama, yaitu mengenai Firm Development Accounting, atau yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan akuntansi pembentukan firma. Namun terlebih dahulu ada baiknya jika saya memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Adaksa Haloho, saya dari program studi S1 Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu pengertian firma. Secara etimologi, kata firma berasal dari bahasa Belanda, yaitu Vennootschap onder firma, yang berarti perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Istilah firma biasanya disingkat dengan FA. Firma adalah suatu bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan, sehingga modal untuk mendirikan badan usaha firma juga berasal dari patungan para anggotanya. Nah, ada beberapa pengertian firma menurut para ahli. Yang pertama yaitu Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia, firma adalah suatu perjanjian atau kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan nama bersama, untuk mendapatkan manfaat dari hak-hak material bersama, untuk mencapai tujuan para pihak yang mereka janjikan, untuk menyertakan uang, barang, nama baik, hak atau kombinasi daripadanya ke dalam suatu persekutuan. Yang kedua, menurut William Molengrove. Menurut Molengrove, pengertian firma adalah suatu persekutuan atau perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, Wery. Menurut Wery, firma adalah perseroan yang menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama yang tidak sebagai perseroan komanditer. Nah, firma ini memiliki karakteristik loh. Di antaranya, yang pertama yaitu sekutu aktif mengelola perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab tanpa batas untuk semua risiko yang terjadi. Yang ketiga, perjanjian tegas dibuat di hadapan notaris. Yang keempat, dalam sebuah kegiatan bisnis menggunakan nama bersama. Yang kelima, setiap anggota perusahaan memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Dan yang keenam, keanggotaan berlaku seumur hidup. Nah, di samping karakteristik firma tadi, firma juga memiliki beberapa sifat. Nah, di antaranya, yang pertama, saling mewakili ataupun keagenan. Yang kedua, memiliki umur terbatas. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Yang keempat, adanya kepentingan masing-masing anggota. Yang kelima, kepemilikan bersama. Dan yang keenam, ikut serta dalam pembagian laba. Nah, di sini terdapat juga jenis-jenis firma dan contohnya. Yang pertama yaitu firma dagang. Firma dagang dibentuk untuk menjalankan usaha di industri perdagangan. Kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang. Beberapa contoh firma dagang diantaranya adalah perusahaan Nike, perusahaan Polo Sport. Yang kedua, firma non-dagang. Firma non-dagang didirikan untuk menjalankan usaha di industri jasa. Kegiatannya adalah menjual produk jasa. Beberapa contoh firma non-dagang diantaranya. Yang pertama yaitu firma hukum. Di antaranya itu konsultasi hukum, kantor pengacara. Yang kedua firma akuntansi, yang biasanya itu kantor akuntan publik. Yang ketiga konsultan bisnis. Nah, bentuk yang ketiga yaitu firma umum ataupun general partnership. Firma umum adalah firma di mana para anggotanya memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Para anggota firma umum memiliki tanggung jawab atas berjalannya operasional perusahaan, baik itu kewajiban, hutang, dan piutang. Yang keempat, firma terbatas ataupun limited partnership. Nah, limited partnership ini adalah firma di mana para anggotanya memiliki kekuasaan terbatas atas perusahaan. Selain itu, tanggung jawab dan kewajiban para anggota juga terbatas. Beberapa contoh firma terbatas yaitu yang pertama, firma Indo Eternity dan firma Multi Marketing. Nah, kita masuki apa sih kelebihan daripada firma ini? Apa sih kekurangan daripada firma ini? Nah, yang pertama kita bahas yaitu kelebihan daripada firma. Yang pertama, kelebihan dari firma yaitu sistem pengelolaan badan usaha firma lebih profesional karena adanya pembagian tugas yang jelas untuk setiap struktur organisasinya. Yang kedua,
pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Bahkan biasanya pada badan usaha firma memiliki lebih dari satu pemimpin. Yang ketiga, modal awal untuk membangun firma terbilang besar karena berasal dari patungan setiap anggota yang tergabung dalam firma. Yang keempat, karena adanya akta notaris, maka mudah untuk mendapatkan pinjaman modal jika memang membutuhkan modal yang sangat besar. Di samping kelebihannya tadi, firma juga memiliki beberapa kekurangan nih. Yang pertama yaitu perlu diketahui bahwa tanggung jawab anggota firma tidak hanya terbatas modal saja, namun juga pada kekayaan atau harta pribadi yang dimiliki. Yang kedua, jika terdapat ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, maka dapat menimbulkan perselisihan. Nah, perselisihan tadi bisa memungkinkan terjadinya kehancuran pada firma itu. Yang ketiga, tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan. Yang keempat, jika ada suatu anggota firma yang mengalami kerugian, maka semua anggota lainnya harus ikut menanggungnya. Nah, bagaimana sih prosedur untuk mendirikan firma ini? Prosedur untuk mendirikan firma diatur dalam KUHD pasal 22, di mana pendirian firma harus berdasarkan akta otentik tanpa ada kemungkinan untuk disangkalkan oleh pihak ketiga. Dalam pasal 23 dan 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dijelaskan bahwa akta harus didaftarkan di kepanitiaan pengadilan negeri di mana akta tersebut dibuat dan kemudian akta wajib untuk diumumkan dalam berita NKRI. Akta akan memuat segala hal tentang firma seperti jenis usahanya, perjanjian usaha, kapan usaha didirikan, serta kapan usaha tersebut akan berakhir. Nah, kita masuki proses pembentukan ataupun proses akuntansi pembentukan firma. Terdapat 3. Yang pertama yaitu proses akuntansi pembentukan firma penggabungan pribadi dengan pribadi. Nah, kita langsung masuk kepada contoh soal ataupun contoh kasusnya saja ya. Nah, ya, di sini pada tanggal 31 Agustus 2021, Fikri dan Adiaksa sepakat untuk membentuk firma. Fikri menginvestasikan uang cash sebesar 70 juta, sedangkan Adiaksa menginvestasikan uang cash, kendaraan, dan peralatan masing-masing sebesar 20 juta, 15 juta, dan 5 juta. Nah, untuk jurnalnya, yang pertama yaitu investasi Fikri. Kas pada debit sebesar 70 juta, dan modal pada kredit sebesar 70 juta juga. Kemudian investasi Adiaksa. Pada kas 20 juta, kendaraan 25 juta, peralatan 5 juta. Kemudian modal sekutu Fikri sebesar 50 juta. Nah, untuk laporan posisi keuangannya bisa kita lihat firma Fikri dan Adiaksa. Laporan posisi keuangan 31 Agustus 2021. Nah, terdapat aset dan liabilitas dan ekuitas. Pada aset terdapat kas sebesar 90 juta, peralatan 5 juta, kendaraan 25 juta, dan jika ditotalkan menjadi 120 juta. Untuk liabilitas dan ekuitasnya, modal Fikri sebesar 70 juta, modal Adiaksa sebesar 50 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya sama, yaitu 120 juta. Nah, kemudian yang bentuk kedua dibentuk karena adanya pribadi yang bergabung. Nah, pada 31 Juli 2020, Adiaksa memutuskan bergabung ke dalam firma Fikri dengan menyetor uang tunai senilai 20 juta rupiah. Sementara Fikri melakukan investasi sebesar 30 juta rupiah yang terdiri atas kendaraan senilai 25 juta rupiah dan peralatan senilai 3 juta rupiah. Nah, nilai peralatan di laporan posisi keuangan sebesar 5 juta rupiah. Hutang perusahaan Fikri dibawa menjadi hutang firma. Untuk memenuhi nilai investasi sebesar 30 juta rupiah itu, Fikri akan melakukan penyetoran tunai. Namun sebelumnya kita lihat dulu laporan posisi keuangan firma Fikri pada saat didirikan. Nah, bisa kita lihat pada slide. Firma Fikri laporan posisi keuangan. Pada aset terdapat kas 2 juta, peralatan 5 juta, kendaraan 25 juta, jadi total asetnya 32 juta. Untuk liabilitas dan ekuitasnya, utang Fikri 5 juta, modal Fikri 27 juta, jadi total liabilitas dan ekuitas sebesar 32 juta rupiah. Nah, ini sambungan yang tadi ya. Untuk jika catatan firma Fikri diteruskan sebagai catatan firma Fikri dan Adiaksa, maka jurnalnya yang pertama investasi Adiaksa. Kasnya sebesar 20 juta dan modal sekutu Adiaksa sebesar 20 juta. Nah, untuk investasi Fikri, modal sekutu Fikri sebesar 2 juta, peralatan sebesar 2 juta, kas sebesar 5 juta, modal sekutu Fikri sebesar 5 juta. Untuk laporan posisi keuangannya bisa kita lihat
Firma Fikri dan Adiaksa laporan posisi keuangan 31 Juli 2020. Pada aset, kasnya sebesar 27 juta, peralatan sebesar 3 juta, kendaraan sebesar 25 juta, sehingga total asetnya menjadi 55 juta. Untuk liabilitas dan ekuitasnya, hutang usahanya tadi sebesar 5 juta yang menjadi hutang usaha firma, kemudian modal sekutu Fikri 30 juta, modal sekutu Adiaksa 20 juta, sehingga ditotalkan total liabilitas dan ekuitas menjadi 55 juta rupiah. Nah, kemudian ada bentuk ketiga atau bentuk yang terakhir. Nah, untuk bentuk ketiga yaitu dibentuk dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya ya. Dibuka buku baru untuk firma. Buku perusahaan manapun ditutup. Dengan investasi Fikri sebesar kasnya 46 juta rupiah, piutang usaha sebesar 5 juta rupiah, persediaan barang dagang 25 juta rupiah, kendaraan 17 juta rupiah, peralatan 34 juta rupiah, dan utang dagang sebesar 7 juta rupiah. Kemudian investasi daripada Adiaksa, kasnya sebesar 18 juta rupiah, piutang usaha 3 juta rupiah, persediaan barang dagang 5 juta rupiah, kendaraan 12 juta rupiah, peralatan 5 juta rupiah, dan utang dagang sebesar 6 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya, kita masukkan dulu apa saja yang menjadi aset daripada investasi Fikri, dan juga apa saja yang menjadi liabilitas dan ekuitas daripada investasi Fikri. Nah, tadi kita tahu kasnya berjumlah 46 juta, piutang juga 55 juta, persediaannya 25 juta, kendaraan 17 juta, dan peralatan 34 juta. Nah, untuk liabilitas dan ekuitasnya, modal Fikri sebesar 120 juta, utang dagang 7 juta. Kita masuk kepada investasi Adiaksa, sama seperti investasi Fikri. Kita golongkan dulu yang mana menjadi aset dan yang mana menjadi liabilitas dan ekuitasnya. Nah, di sini pada kas sebesar 18 juta, piutang 3 juta, persediaan 5 juta, kendaraan 12 juta, peralatan 5 juta. Sedangkan modal Adiaksa sebesar 37 juta dan utang dagangnya sebesar 6 juta. Nah, untuk laporan posisi keuangannya bisa kita lihat langsung. Pada aset, kasnya berjumlah 64 juta. Piutang usahanya 8 juta, persediaan barang dagang menjadi 30 juta, kendaraan 29 juta, peralatan 39 juta, total aset menjadi 170 juta. Nah, untuk liabilitas dan ekuitasnya terdapat utang dagang sebesar 13 juta, modal Fikri tadi menjadi 120 juta, modal Adiaksa 37 juta, sehingga jika ditotalkan total liabilitas dan ekuitasnya 170 juta. Nah, demikian pemaparan daripada micro teaching saya. Saya harap dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton, terkhusus kepada saya sendiri. Saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian ataupun daripada materi yang saya jelaskan tadi. Jika teman-teman memiliki saran, tanggapan, komentar, ataupun pertanyaan, silakan langsung memberikan komentarnya pada kolom komentar. Terima kasih untuk perhatian daripada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.